Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Shop, dan kali ini di video kali ini saya nggak bakal bahas berupa senapan. Ya, tetap ada buat kaitannya senapan juga sih. Untuk video kali ini kita berbeda. Kita nggak bakal bahas untuk spesifikasi. Kita nggak bakal bahas berupa spesifikasi senapan, baik yang seperti biasanya itu kita bahas berupa panjang, besar ukuran, dan keliling diameter di setiap senapan ya. Untuk video kali ini kita bakal bahas sebuah pembahasan yang berbeda. Kali ini kita bakal bahas sebuah alat bidik. Ya, seperti kita ketahui alat bidik itu ada banyak sekali untuk jenisnya dan modelnya. Yang pastinya ini digunakan untuk senapan angin ya, karena kita penjualannya di senapan angin bukan yang api. Maka dari itu perlu kita ketahui buat senapan angin itu memerlukan alat bidik. Dan apa saja untuk alat bidiknya, mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama itu pastinya kita mengenal sebuah alat bidik yang berada di badan senapannya, yaitu adalah visir. Untuk unit yang bervisir, saya ambilkan salah satu contoh yang ada di belakang saya ini. Kita ambil saja dari unit contoh ya, ini dari mono chamber kecil. Nah, untuk unit dengan bidikan biasa atau sering kita sebut dengan bidikan manual, belum ke bidikan optik, yaitu adalah bagian visir. Untuk visir seperti kita ketahui ada bagian depan dan juga belakangnya. Dan untuk model pastinya juga kita ketahui sendiri, kita ketahui masing-masing. Untuk unitnya itu banyak banget, terutama untuk bagian modelnya. Ada yang model pengaturannya dipermudah, ada juga untuk model bidikan fokus mata di depan maupun di belakangnya yang dipermudah. Itu pastinya juga ada. Dan di setiap unit, terutama untuk unit uklik paling banyak, terutama di bagian model visirnya, ada beberapa model macam untuk bagian visir, dan ada fungsi dan sebuah manfaat yang ditawarkan sendiri di setiap model visir tersebut. Seperti kita ketahui ya, untuk unit visir itu pastinya yang paling ramai, pastinya yang sering kita ketahui itu adalah unit visir dengan model V seperti ini untuk bagian belakang. Nah, untuk pastinya ya yang belakang ini model V. Tapi ada juga unit senapan angin yang punya bidikan manual atau visir dengan model yang titik tengah lubang. Untuk unitnya itu contohnya paling enak di gejluk Tiger. Itu unitnya itu untuk bagian dari visirnya itu berbeda. Kalau umumnya kita temui untuk bagian visir itu yang modelnya seperti ini. Yang coakannya model V untuk belakangnya. Untuk gejlok Tiger itu berbeda untuk bagian dari visirnya. Maka dari itu di setiap model visir juga punya sebuah keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Kalau unit yang seperti ini dia ada kekurangannya itu di bagian fokus. Kalau kita melakukan bidikan fokus terutama dengan jarak yang lumayan jauh, unit dengan model visir seperti ini pastinya akan menjadi kendala, terutama untuk mata atau seseorang yang punya kelainan mata atau penyakit mata, baik itu minus maupun plus. Maka dari itu untuk unit seperti ini itu jarang, peminatnya itu untuk penggunaan terus-menerus itu jarang. Maka dari itu kebanyakan menggunakan alat bantu optik untuk bidikan. Dan saya merasakan sendiri untuk bagian dari kekurangan di unit visir model seperti ini, dia itu adalah di bagian belakangnya dan juga depan. Pastinya kan ada sebuah ketimpangan cahaya antara depan dan juga belakang. Ini saya ibaratkan model depannya seperti ini saja ya, dan model belakangnya seperti ini. Ketika sebuah visir yang kita gunakan untuk mendapatkan sebuah bidikan target yang benar, sebuah bidikan target yang pas, pastinya kan kita harus menyeimbangkan antara visir depan dan juga belakangnya kan. Maka dari itu nggak semua unit visir yang model V itu dia itu enak untuk penggunaannya. Ada beberapa model untuk visir belakang yang V itu juga. Ada yang model untuk bagian V-nya ini kecil, ada juga yang V-nya agak besar. Dan ini perbedaannya itu juga berpengaruh, biasanya tergantung juga dengan jarak yang ditempuh atau ditujukan di setiap masing-masing senapan. Kita istirahat dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk bagian visir, sesuai yang saya sebutkan tadi, dia punya keunggulan dan kekurangan sendiri di setiap modelnya, baik yang depan maupun belakang. Buat teman-teman yang pengen dapetin visir yang enak,
terutama untuk penggunaannya. Saya punya rekomendasi untuk bentuk dan mungkin beberapa merek dari visir yang ada di unit itu. Untuk bentuknya saya sarankan buat teman-teman yang pengen dapetin visir yang enak untuk bagian depan maupun belakangnya ya. Kalau bagian depan paling enak itu di unit Oakleek Innova, modelnya yang Oakleek Innova. Dia posisi yang depan itu modelnya lingkaran seperti ini, dan untuk bagian belakangnya itu dia pakai model titik. Jadi visirnya itu seperti ini. Terus di sini ada model, ada titiknya dikit lah bagian sininya. Untuk kombinasi penggunaannya nanti teman-teman bisa paskan antara titik lubang titik yang ada di depan dan juga titik yang ada di belakang. Itu nanti bisa pas tengah. Jadi nanti bakalan ada sebuah garis lingkaran cahaya yang ada di antara kedua visir ini, yang depan maupun belakang. Itu tadi yang paling enak. Terus yang kedua nanti teman-teman bisa cari kombinasi yang depan biasa seperti ini buat depannya ya. Terus yang di belakang itu titik itu juga ada. Untuk visir yang selanjutnya itu ada juga yang modelnya terutama di bagian pengaturannya. Paling enak pengaturan visirnya itu di model unit Oakleek, di Oakleek Canon itu enak. Karena kita bakalan disuguhkan dengan sebuah model pengaturan visir yang paling modern, terutama untuk bagian kiri dan kanan dan juga atas depan, atas bawahnya untuk penggunaannya ya. Jadi untuk unit visir nanti teman-teman bisa ambil itu kalau modelnya enak, atau nanti kalau teman-teman pengen dapetin visir yang enak, saya juga punya rekomendasi yang modelnya itu di unit Oakleek, maaf ke Oakleek lagi. Depan biasa, terus yang belakang dia itu yang seperti titik, yang seperti saya sebutkan tadi. Itu biasanya untuk penggunaan di unit gejluk, dia biasanya di gejluk Tiger. Ya, itu untuk unit yang gejluk Tiger. Atau PCP, ada juga PCP Tiger, mungkin beberapa hari ke depan bakal saya bahas juga untuk unitnya. Itu juga dia pakai kombinasi untuk bagian dari visirnya, yang depan itu model lingkaran, yang belakang model V. Jadi itu hampir sama penggunaannya seperti yang unit Tiger juga di Oakleek. Atau nanti teman-teman kalau pengen dapetin unit visir yang enak juga, terutama untuk penggunaannya, itu nanti teman-teman bisa ambil di unit model Tiger ya, model Tiger tapi yang popornya kayu di unit Oakleek. Itu juga enak untuk bagian dari visirnya. Dia memberikan sebuah solusi buat teman-teman yang mungkin silau, terutama antara visir depan dan juga belakangnya. Tapi ya tetap ada silaunya sih untuk penggunaannya. Karena di unit Oakleek Tiger yang popor kayu, dia itu model visirnya itu pakai True Glow. Oke, jadi untuk bagian dari visirnya yang True Glow itu dia yang depan ada fiber warna merah, kalau yang di belakang itu fiber warna biru. Jadi untuk penggunaan pastinya nanti kita cuma mensejajarkan antara visir depan maupun belakang, tapi tetap diatur ya untuk bagian penggunaan perjaraknya ya. Oke, itu tadi di bagian yang pertama di bagian visir. Dan untuk penggunaan yang kedua itu adalah di bagian teleskop. Jadi teman-teman bisa ambil juga. Untuk penggunaan teleskop itu macam-macam ya. Teleskop ada beberapa model, ada beberapa macam juga. Untuk teleskop ada beberapa fungsi ya. Dia punya fungsi tersendiri di setiap sebuah keunggulan yang disuguhkan. Jadi setiap teleskop itu pastinya punya keunggulan, dan pastinya setiap keunggulan itu punya sesuatu khas yang disuguhkan di teleskop itu. Untuk teleskop banyak banget untuk modelnya. Ada yang model buntung. Kalau teleskop jadi gini ya. Sebentar, tampilkan. Oke, ini teman-teman untuk contoh teleskopnya ya. Untuk teleskop ada beberapa model, ada dua seingat saya. Ada yang model buntung dan juga full. Untuk model buntung bagian depannya ini lensa depan ya. Untuk penggunaan lensa depannya ini hilang. Jadi cuma bagian gini aja untuk penggunaan teleskop buntung. Untuk teleskop buntung ini banyak banget untuk bagian dari mereknya. Untuk merek-merek yang buntung itu banyak banget, jadi saya nggak bisa sebutkan. Tapi untuk spesifikasinya itu pasti rata-rata untuk bagian dari zoomnya itu di 1 sampai 5, paling tinggi di 6 untuk penggunaan teleskop buntung. Dan untuk teleskop buntung dia itu ada beberapa keunggulan pastinya ya. Dari model segi ukurannya yang ringkas, pendek. Jadi seumpama kita pasang di sebuah unit, terutama ya unit-unit yang membutuhkan daya akurasi yang nggak terlalu jauh. Contohnya seperti Predator Mini, itu sangat cocok untuk unitnya. Nah, mumpung ada yang dekat. Nah, untuk penggunaan teleskop buntung itu cocok di penggunaan unit-unit dengan model senapan angin untuk jarak penggunaannya itu yang dekat.
Contohnya seperti ini untuk unitnya ya. Dan teleskop buntung sesuai yang saya sebutkan tadi, spesifikasinya itu rata-rata untuk bagian dari zoomnya itu penggunaannya di zoom 1 sampai 6 ya. Sampai 8 juga ada sih, 1 sampai 6, 1 sampai 8 itu juga ada. 2 sampai 8 keliru. Tapi untuk penggunaannya itu nanti tetap untuk penggunaan di jangkauan yang enggak terlalu jauh. Untuk teleskop buntung selain dari segi bentuknya yang ringkas dan untuk modelnya dia pastinya juga bisa teman-teman sesuaikan. Terutama untuk penggunaan unit-unit dengan model visir paten yang nggak bisa dirubah, itu nanti juga bisa teman-teman fungsikan di unit itu. Contoh seperti unit Rembol RX Monel, dia untuk bagian dari visir belakang. Oh iya, visir tadi ada yang model paten juga ya, saya lupa nyebutin tadi. Untuk bagian visir belakang dia dan di unit Rembol Monel dan juga untuk bagian dari relnya dia itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi untuk penggunaan teleskop buntung dia cocok banget untuk unit itu. Dan untuk penggunaannya kan juga nggak bisa terlalu jauh untuk penggunaannya. Maka dari itu untuk teleskop jenis buntung itu sangat rekomend sekali buat teman-teman yang butuh untuk penggunaan di jarak yang nggak terlalu jauh. Terus untuk bagian dari teleskop buntung itu dia ada keunggulan lain adalah sebuah respon yang cepat. Nah nanti kalau teman-teman membutuhkan sebuah respon yang cepat di penggunaan teleskop, kalau kita pakai teleskop dengan model seperti ini, itu pastinya untuk penggunaannya kan kita harus menyesuaikan dulu kan untuk bagian dari keseimbangan retikel dan juga targetnya. Nah kalau teleskop buntung dia itu enaknya dia untuk penggunaannya itu nggak membutuhkan waktu terlalu lama untuk kita menyesuaikan antara mata dan juga pengenaan pas di targetnya. Jadi respon kita cepat. Nah itu sangat cocok kalau teman-teman membutuhkan teleskop yang digunakan untuk tujuan target-target bergerak dengan cepat, contoh seperti tikus. Nah teleskop buntung itu mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman. Terus ada juga di model teleskop itu dia ada yang model full, contohnya seperti ini. Dan buat unit yang teleskop model full ini dia itu ada beberapa model, beberapa spesifikasi yang berbeda-beda, beberapa model lensa, beberapa model retikel, dan beberapa model penggunaan. Oke ya. Untuk penggunaan teleskop yang lebih lengkap itu biasanya lebih ke tujuan yang modelnya itu yang model full seperti ini, bukan yang buntung. Kalau yang buntung dia lebih menawarkan sebuah respon yang cepat dengan jarak yang enggak terlalu jauh atau agak dekat. Kalau yang teleskop yang buntung. Kalau yang teleskop yang model panjang, dia itu punya beberapa spesifikasi. Biasanya itu untuk modelnya, dia rata-rata untuk ukuran paling kecil di bagian zoomnya, dia biasanya di 3 sampai 9. Untuk penggunaan zoom paling kecil. Ada juga yang di zoom 5 sampai 25 kali zoom itu juga ada. Dan untuk bagian dari ukuran lensa itu juga beragam. Ada yang pakai ukuran lensa depan 32, ada juga yang pakai 40, 44, dan juga ada yang ukuran 50. Untuk yang saya temuin sampai sekarang itu yang 50 paling gede. Tapi ada juga sebenarnya yang lebih tinggi lagi untuk bagian dari ukuran diameter lensa. Ya, cuma saya belum menemukan di toko ini. Mungkin kedepannya kalau kita ada sebuah kegabutan, nanti mungkin kita bakal redikan untuk unit yang ukuran lensanya itu lebih gede lagi. Dan untuk buat ukuran lensa itu dia juga punya beberapa keunggulan lagi, punya beberapa manfaat. Dan biasanya lebih sering kita pahami itu sebagian itu paling enak ya. Semakin besar ukuran lensa itu pastinya untuk bagian dari penggunaannya itu juga semakin enak, semakin membuat mata kita leluasa ketika kita melakukan bidikan. Contoh seperti unit lensa ukuran 50 itu ketika kita melakukan bidikan, pastinya dia punya sebuah keunggulan berupa pandangan yang luas di sebuah objek yang kita tuju. Oke, contohnya seperti itu. Tapi untuk bagian penggunaannya luas atau agak sempitnya tampilannya ditampilkan di lensa teleskop itu juga tergantung di bagian tube erector di dalam sini. Jadi nggak semua ukuran lensa tube ya. Untuk tube itu ada dua juga, ada ukuran 25 dan ukuran 30. Tapi nggak semua ukuran 25 itu cocok untuk penggunaan hanya khusus di penggunaan nggak terlalu jauh. Karena ada juga penggunaan di tube 25, dia itu cocok juga di penggunaan jarak jauh itu juga ada. Dan nggak semua untuk tube 30 dia itu punya daya pandang yang tajam. Karena ada beberapa unit teleskop yang ukuran 30, sekalipun ukuran tube-nya itu 30 untuk bagian dari tampilan yang diberikan kepada mata kita itu dia yang biasa aja itu juga ada. Karena ukuran
bagian tube erector di dalam sini yang berpengaruh untuk bagian teleskop. Sebagai pantulan cahaya yang masuk ke dalam teleskopnya ke mata kita, itu yang berpengaruh. Dan untuk bagian dari modelnya dan fungsinya, pastinya teleskop itu juga punya banyak banget. Ada yang digunakan untuk jarak dekat, jarak menengah, dan juga jarak jauh. Ada juga yang biasanya digunakan untuk main taret. Ya, main taret paling enak ya untuk penggunaannya. Kalau untuk jarak jauh itu biasanya dipakaikan di unit-unit dengan model lensa, ukuran lensa, tube out diameter lensa, keliling lensanya itu yang ukuran besar. Rata-rata pakai yang seperti itu untuk penggunaannya. Tapi ada juga ukuran lensa yang enggak terlalu gede, biasa-biasa saja, di ukuran 44 tapi bisa digunakan di jarak 200, itu juga ada. Jadi rata-rata penggunaan untuk jarak jauh atau dekatnya itu juga nggak berpengaruh di bagian lensa, karena sebuah kualitas dari model lensa itu juga berpengaruh di setiap teleskop. Dan untuk penggunaan, pastinya teleskop-teleskop yang digunakan untuk main turret itu lebih ditujukan kepada penggunaan unit jarak jauh. Maka dari itu untuk penggunaannya sering banget ditanyakan apakah teleskop ini sudah bisa digunakan untuk penggunaan main turret. Jawabannya bisa saja, asal untuk unitnya itu dia punya sebuah syarat yang stabil, penggunaan dia sekalipun toleransi kiri kanan itu dia mepet untuk penggunaannya. Dan untuk power dihasilkan stabil, akurasi dihasilkan stabil, grouping juga stabil. Diharapkan seperti itu untuk penggunaan dari main turret. Biasanya lebih kita tujukan seperti itu untuk penggunaannya ya. Dan untuk harga, biasanya untuk teleskop itu juga banyak banget. Ada yang harga yang murah, mulai dari 300 ribuan atau bahkan di 200 ribu itu juga ada untuk unit teleskop. Dan ada juga yang sampai 90 juta. Ya, saya nggak bohong. Saya juga pernah lihat juga untuk teleskop yang harga 90 juta di marketplace, tapi ya bukan di toko ini. Oke ya. Dan untuk penggunaan di setiap harga, range harga atau lemari-lemari harga di setiap teleskop itu juga punya keunggulan dan sebuah sesuatu yang ditawarkan itu dia lebih daripada unit-unit teleskop yang harganya di bawahnya. Dan untuk bagian lensa, dia itu ada juga yang pakai lensa semi hijau dan lensa bening biasa. Untuk penggunaan yang semi hijau itu biasanya digunakan penggunaan yang ketika kita membutuhkan sebuah cahaya yang minim, atau kita penggunaannya itu ketika cahaya minim itu dia sudah sangat cocok untuk bisa kita gunakan. Contoh ketika kita gunakan atau lakukan di sore hari untuk bidikan maupun di pagi hari. Jadi untuk unit itu teleskopnya itu sudah memberikan sebuah cahaya yang bersinar atau cahaya yang cerah, lensa yang cerah kepada mata kita. Itu biasanya ditujukan dari lensa warna semi hijau. Yang bening rata-rata didapetin di harga-harga teleskop seperti ini. Dan untuk fitur ada juga, banyak juga untuk bagian teleskop ini. Maaf ya agak panjang untuk pembahasan teleskop kita karena ya memang panjang untuk penjabarannya. Untuk teleskop itu biasanya ada juga fitur anti getar dan juga anti embun. Tahan getar sih sebenarnya, bukan anti getar. Tahan embun, tahan air, dan juga tahan getar. Itu sebenarnya juga terpengaruh di bagian adapter dalamnya juga. Dan untuk bagian lensa itu juga lebih menawarkan kekedapan, dan biasanya untuk penggunaan teleskop yang punya fungsi tahan embun atau tahan getar itu biasanya dia sudah diisi berupa nitrogen di dalam teleskopnya, di dalam tabung teleskopnya. Jadi penggunaan dia lebih menstabilkan gerakan kita. Jadi sekalipun ada getaran gede atau recoilnya itu kencang di setiap senapan yang kita gunakan, jadi dia itu lebih meredam itu untuk penggunaannya ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah unit red dot. Oke teman-teman, untuk red dot ini saya ada contoh satu. Nah, red dot seperti ini ya. Kita alhamdulillah sekarang ready untuk red dotnya. Harganya 200.000 untuk red dot ya. Yang modelnya itu seperti ini. Kecil, dia itu seukuran lensa belakang teleskop. Modelnya seperti ini. Ini kebetulan untuk bagian dari unitnya itu dari merek BSA yang bagian dari red dot ya. Red dot yang kita tawarkan kali ini. Oke, ini saya agak bingung sedikit soalnya baru kali ini pegang red dot. Untuk red dot dia itu bisa kita atur juga untuk bagian dari kiri kanannya. Ini contohnya saya lakukan sebuah pembukaan di bagian turret sebelah kiri kanannya, dan untuk turret yang bagian atas bawahnya itu sama.
Untuk fungsinya itu sama sebenarnya, untuk penggunaan seperti teleskop itu sama, cuma untuk bagian dari jarak dia nggak bisa jauh. Untuk penggunaan red dot itu dia lebih ditujukan ke jarak yang nggak terlalu jauh, alias dekat. Jadi maka dari itu untuk red dot dia memang ukurannya kecil. Dan untuk red dot, kalau kita lihat sekilas seperti ini, dia itu modelnya ya kosongan untuk bagian dari lensanya. Kalau teman-teman pengen melakukan bidikan itu biasanya kita harus nyalakan dulu di bagian sini. Nah, untuk red dot dia itu mengandalkan sebuah titik kecil di dalam atau di tengah-tengah dari lensanya ini. Bentar. Oh, kebalik itu tadi ya. Saya juga belum pernah pakai red dot. Nah, ini lah. Untuk posisi belakang dia pakai yang ini ya, yang di dekat dengan turret ini. Untuk red dot dia itu lebih menawarkan sebuah warna, titik warna. Ini kebetulan yang saya nyalakan ini ya warna hijau, tapi cuma mohon maaf ya nggak bisa saya perlihatkan ya di kamera ya. Ada juga yang warna merah. Nah, untuk penggunaan sama sebenarnya. Unit red dot itu lebih ditujukan kepada sebuah alat bidik yang lebih kecil, yang untuk ukurannya itu lebih minim. Jadi untuk penggunaan itu dia nggak nambahin berat untuk dari penggunaan senapannya. Jadi kalau teman-teman punya ukuran senapannya sudah berat, terus pengen tambah untuk sebuah alat bidik yang enggak terlalu gede juga dan lebih difungsikan kepada penggunaan jarak dekat, mungkin red dot bisa jadi salah satu solusinya. Untuk mekanismenya, sebentar tak ambilkan papan tulis putih dulu ya. Jadi untuk penggunaan red dot itu sebenarnya gampang, simpel. Fungsi kerjanya itu seperti ini. Bentar ya, tak gambar sesuai kemampuanku ya. Ya dulu sempat bagus sih untuk bagian thread. Ya, bentar, agak lupa ini buat model dalamannya ini. Oke, ini bagian dari lensa belakang. Terus ini bagian dari penggunaan lensa dalamannya. Nah, jadi untuk penggunaan red dot itu dia memantulkan cahaya. Ya bentar, nah, gini ya, thread. Untuk penggunaannya dia itu memantulkan cahaya. Jadi di sini itu ada bagian titik lagi, titik temu cahayanya. Dia di sini juga ada bagian dari lensa sebagai pantulannya. Ada dua pantulan. Jadi di sini, dia sini mantul ke bagian atas. Nah, terus dia mantul lagi ke sini, mantul lagi ke sini, dan dia mantul lagi ke atas. Nah. Oh ya di sini ya, ini mantul ke sini, habis itu dia mantul ke sini. Nah, untuk penggunaannya seperti itu, penggunaan dari red dot ya, sebenarnya fungsi mekanisme kerjanya seperti itu. Jadi ketika mata kita ada di posisi seperti ini, otomatis cahaya akan masuk di depan, mantul ke bawah, ke atas, bawah, balik lagi ke sini. Nah, oke, seperti itu ya buat fungsi dari red dot itu sebenarnya. Lumayan sih, untuk bagian dari penjelasannya agak rumit. Dan untuk model yang seperti red dot itu ada dua jenis, ada dua alat bidik juga. Satunya holosign. Untuk modelnya itu sama, cuma dia itu bagian model di badannya itu dia ada berupa tombol sebagai pengatur untuk perubahan reticle dan juga perubahan fokus titiknya. Tapi di holosign itu dia ada bagian untuk pengaturan jaraknya. Jadi untuk penggunaannya itu dia lebih modern daripada red dot, tapi untuk modelnya dan fungsi cara kerjanya itu sama untuk pantulan cahayanya. Dan untuk penggunaan holosign itu lebih jauh daripada red dot ya untuk jarak penggunaannya. Cukup sih kayaknya buat video kita kali ini. Iya. Oh iya, satu lagi. Bentar. Ini teman-teman, unit terakhir itu adalah di unit alat bidik ya. Alat bidik terakhir itu ada di unit night vision thermal. Ini contohnya. Kita ada satu unit night vision thermal dari part untuk pemilik namanya ya. Sebentar ini tak harus ini dulu ya. Oke. Contohnya seperti ini. Untuk night vision itu sebenarnya modelnya itu sama dengan teleskop. Cuma dia ada bagian tambahan berupa bidikan penyesuaian cahaya kayaknya yang ada di atas di sini. Nah, di sini itu dia ada dua model lagi, ada dua bagian lagi untuk unitnya. Tak kasih gambarnya ya. Paling enak itu buat night vision itu seperti ini buat gambarnya. Nah, karena yang di depan ini adalah model part, jadi modelnya itu juga seperti ini.
Jadi untuk bagian di atasnya, di atas teleskopnya itu dia ada tambahan berupa sebuah, ini kayak mata lagi sih paling enaknya ya. Ini sebenarnya mau saya bahas, cuma untuk pembahasannya itu agak rumit, jadi saya agak tunda lagi. Saya pengen mempelajari lebih dalamnya lagi untuk bagian dari night vision ini. Kita cuma ada satu, dan untuk unit night vision ini punya sebuah keunggulan. Dia bisa digunakan di malam hari, dan dia lebih mengandalkan pada sensor panas tubuh. Night vision thermal ini ya untuk unitnya. Dan selain itu untuk unit ini bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Bisa digunakan di siang maupun di malam sesuai dengan keperluan masing-masing orang. Jadi untuk penggunaan nggak perlu tambahan senter untuk penggunaan dari unit ini ketika digunakan di malam hari. Dan untuk penggunaannya pastinya lebih ditujukan ke bagian panas tubuh hewan buruan kita. Dan untuk bagian dari tampilan lensa untuk unit night vision itu ada beberapa model tampilan. Ada yang mono hitam putih, ada yang hijau, ada yang merah, dan juga warna apa ya kemarin ya, ada banyak pokoknya. Ada yang clear juga, ada yang netral untuk penggunaan dari lensanya. Jadi untuk penggunaan night vision itu bisa banget teman-teman gunakan. Cuma untuk unitnya itu rata-rata impor dan menunggu waktu lama untuk datangnya unitnya. Jadi kalau teman-teman pengen order, seumpama unit ini sudah dikirim, unit part ini ya sudah dikirim, sudah ada pemesannya, terus teman-teman pengen order, itu sebenarnya bisa saja, cuma butuh waktu lama karena impor dan produk luar rata-rata untuk night vision ini. Dan ini contohnya yang part, dan untuk part itu ada beberapa model ya, saya yang satunya lupa lagi untuk bagian dari modelnya. Ada dua model, ada yang lebih kecil, ada juga yang lebih besar. Ini kebetulan yang ukuran kecil untuk unitnya. Yang lebih besar dia lebih lengkap lagi untuk bagian dari sesuatu keunggulan yang ditawarkan ke penggunanya. Jadi untuk penggunaan sangat cocok buat teman-teman yang ingin gunakan di malam hari tanpa tambahan teleskop, tanpa tambahan berupa senter. Sangat cocok sekali. Untuk unit ini bandolan harganya itu di 15.500.000 untuk night vision thermal ini. Iya, 15.500.000, teman-teman nggak salah dengar kok. Ini memang harganya segitu. Ada juga yang lebih murah lagi, kurang lebih di harga 14-an, ya selisih 1 juta. Beda tipe tapi untuk unitnya ya. Oke, kayaknya cukup. Jadi untuk penggunaan dari alat bidik itu banyak banget. Ada yang penggunaan manual, ada juga yang penggunaan dari model bidikan optik. Dan untuk penggunaan itu enggak semuanya di setiap unit itu cocok. Ada terutama di penggunanya sih, cocoknya itu yang mana. Karena ada yang lebih mengutamakan harganya, ada juga yang lebih mengutamakan fungsinya. Dan untuk penggunaan ada beberapa jenis, ada banyak banget ya, terutama baik yang teleskop, terus bagian dari red dot, night vision, holosign maupun dari visir itu juga banyak banget modelnya. Beda orang, beda kecocokan, dan pastinya setiap orang punya satu kesamaan. Ya, cocoknya itu apa? Oke ya, segini saja untuk videonya. Mohon maaf buat teman-teman, seumpama terutama untuk pembahasan 3 terakhir tadi ya, terutama di pembahasan red dot, holosign, dan juga night vision, saya belum bisa membahas secara maksimal karena saya juga masih mempelajari untuk unit night vision ini dan juga untuk bagian red dot. Mungkin beberapa hari lagi saya bakal coba untuk review unit ini night vision, sambil doakan ya, soalnya susah juga untuk memahami unit night vision yang satu ini. Jadi segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan, pastinya banyak banget untuk kekurangan saya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.